Jadi kemarin kan banyak yang nanya di Instagram dan di Threads juga nanya tentang sesi prewedding Vietnam. Kok kemarin ada sesi prewedding Vietnam ya? Boleh dong spill budget atau enggak itinerary selama di Vietnam kemana aja? Nah jadi kemarin gue akan bahas sesi prewedding Rudy dan Trini. Kebetulan kemarin gue sebagai fotografer dan juga ada Ray Project di sini sebagai videografer. Di Vietnam ini kita mengambil kota Da Nang yang dipakai untuk sesi preweddingnya Rudy dan Trini. Jadi ada 3 spot utama nih yang kita ambil di kota Da Nang tersebut. Sebenarnya spot-spot ini udah banyak berseliweran di sosmed. Kalau teman-teman lihat TikTok, banyak nih yang mengangkat salah satu spot namanya Bana Hills. Di TikTok rame banget tuh, Hoi An namanya yang terkenal sama lantern-lanternnya. Kemudian di kota Da Nangnya sendiri. Jadi untuk sesi preweddingnya Rudy dan Trini, pertama kita tuh berangkat ke Bana Hills. Kebetulan sebelumnya memang saya ada sesi couple shoot juga, jadi Rudy dan Trini ini nyusul dari Indo ketemu saya di Bana Hills. Kita stay di sana semalam dan kita melanjutkan sesi abis beres klien yang pertama ini, lanjut sesinya Rudy dan Trini. Malam-malam, sore ke malam kita shoot di Bana Hills ini. Memang Bana Hills ini jadi salah satu spot favorite kalau misalnya Da Nang ini jadi tujuan kota untuk spot prewedding kamu. Kenapa? Pertama, karena Bana Hills ini dikelola sama Mercure yang servisnya menurut gua oke banget. Nah, salah satunya kemarin sempet nih, kita kan udah lumayan lama ke Bana Hills dari 2017 rasanya. Jadi sempet ada beberapa kenal di sana dan kita beruntungnya dikasih VVIP pass untuk lewat cable car. Jadi nggak usah ngantri antrian yang lumayan panjang kalau lewat cable car-nya. Nah, terus begitu sesi pertama ini, Rudy dan Trini itu mereka cerita ke kita ini jadi negara pertama yang mereka kunjungi. Jadi salah satu experience menarik untuk mereka ngeliat, oh vibes-nya ternyata di Vietnam seperti ini dibandingkan dengan di mana kita berada. Di Indonesia mungkin culture-nya seperti apa, di Vietnam juga culture-nya seperti apa, termasuk habit dan experience yang kita ambil selama di sana. Nah, pas lagi sesi pertama ini mungkin memang penyesuaian ya. Jadi karena kita foto di tempat umum, literally meskipun itu amusement park kita sebut ya Bana Hills itu, tapi tetap aja itu tempat umum. Nah pas lagi sesi, Rudy dan Trini memang awalnya nih agak kaku-kaku ya, agak kiku karena mungkin banyak orang kali ya, tapi mereka akhirnya menyadari kalau misalnya kita sesi di luar, overseas prewedding, mostly mereka itu cuek. Orang-orang di sana itu cuek. Bahkan kalau misalnya kita ketemu bule nih yang lagi berkunjung juga ke sana dan ngelihat kita, let's say well dressed, pakai gaun atau mungkin pakai formal jas gitu kan, mereka nggak jarang loh untuk kasih congrats ke kalian. Nah, jadi habis dari sesi malam tersebut kita istirahat untuk lanjut besok paginya. Nah, memang kalau misalnya kita pergi pun ada satu faktor yang nggak bisa kita kontrol, yaitu cuaca. Jadi pas lagi sesi paginya, hari kedua, kita harus shoot pakai gaun nih yang disponsorin dari White Bride. Kita mau shoot di sekitaran gereja yang ada di Bana Hills, tapi cuacanya waktu itu lumayan berkabut dan habis hujan badai kalau lihat dari si weather itu. Cuman karena memang sekali lagi itu tempatnya mendukung untuk sesi prewedding, dalam artian arsitekturnya bagus, teman-teman bisa lihat lah Bana Hills di Vietnam. Nah, karena arsitekturnya bagus, jadi itu lumayan jadi faktor penolong lah untuk gua ambil spot-spot mana aja yang dipakai untuk sesi gaun dan sesi formal jasnya Rudy dan Trini ini. Di situ kita ambil sesi paginya, kemudian kita breakfast. Habis dari situ gua persilahkan Rudy dan Trini untuk enjoy, karena di sana tuh ada theme parknya juga dan ada attraction yang biasanya sih jam 11 sudah ada mungkin parade, karnaval segala macam. Kebetulan waktu itu Rudy dan Trini kita ajak untuk ke satu theme park yang di situ ada banyak permainan buat mereka enjoy nih. Ini salah satu fasilitas, jadi mumpung ke sana kenapa nggak dipakai. Nah jadi karena ini first trip mereka sebagai pasangan, first overseas trip, jadi rasanya tuh lebih genuine gitu. Mereka tuh lebih kerasa, oh mereka terkasih makan sesuatu, mereka ngelihat satu experience itu, oh feels-nya dapat banget, vibes-nya pun mendukung. Jadi meskipun cuacanya bisa dibilang gak mendukung pas lagi kita sesi di Bana Hills, tapi vibes romantisnya tetap dapat. Nah, beres dari Bana Hills, kita berangkat menuju
daerah kedua, yaitu Hoi An. Hoi An ini salah satu daerah yang wajib dikunjungi kalau teman-teman nanti mau pergi ke Da Nang. Kenapa? Jadi suasana malam dan suasana paginya itu berbeda. Suasana malamnya tuh teman-teman bakal ngelihat banyak lantern yang ada di sungai, di daerah night marketnya. Kemudian di sana juga teman-teman bisa pakai perahu dan bisa rilis lantern yang ada di sana. Di Hoi An, gua ngajak ke Holo Quan. Itu salah satu resto favorit gua setiap kali mengunjungi Hoi An. Kebetulan kenal juga sama ownernya, namanya Amy. Nanti teman-teman bisa lihat di sana, di Holo Quan ini, kalau kalian pesan menu tradisionalnya mereka, let's say mungkin banseo, seperti itu. Mereka tuh nggak segan-segan untuk bantu kalian cara menyantapnya tuh seperti apa. Nah, kayak Rudy dan Trini ini, gue persilahin. Rudy, Trini, coba perhatikan gimana cara makannya. Hari ketiga, masih di Hoi An, tapi sesi pagi, lebih casual. Gue ajak Rudy dan Trini untuk sewa sepeda, dan kita keliling daerah Hoi An ini pakai sepeda. Di situ, Rudy dan Trini juga mampir ke beberapa coffee shop. Di sini vibe-nya enak banget, mereka tuh happy. Mungkin karena casual juga, jadi bebas bergerak. Ada satu minuman favorite di sana, namanya Mot. Nah, itu teman-teman juga harus coba. Di Hoi An ini, gue lebih pengen mereka lebih casual, lebih natural, lebih santai. Jadi konsep yang mau diambil di sini, mereka merasakan travel ke Vietnam. Merasakan holiday berdua, lebih candid. Shoot-nya lebih candid. Beres dari sepedahan, kita nyobain salah satu coffee shop yang ada di Hoi An yang harus teman-teman coba juga kalau lagi ke Hoi An. Namanya Chong Cafe. Di sini ada coconut coffee-nya yang recommended banget buat dicoba. Beres dari Hoi An, kita balik lagi ke hotel, terus kita berangkat menuju Da Nang. Di sini jadi destinasi terakhir sebelum mereka besoknya pulang ke Jakarta. Di Da Nang, gue ajak mereka untuk berkunjung ke Mai Ke Beach. Jadi Da Nang ini tuh terkenal sebagai Miami-nya Asia. Memang vibes-nya jadi pantainya bersih, kemudian di kirinya itu banyak banget gedung-gedung tinggi. Banyak resort, jadi kalau teman-teman lihat pantainya bersih, laut biru, kemudian ada juga pemandangan gedung-gedung tinggi yang di sebelah pantainya persis. Jadi enaknya kalau kita shoot di sana, nggak ada orang nyamperin kita untuk, sorry udah bayar location fee-nya. Beres sesi, gua ajak Rudy dan Trini untuk cari oleh-oleh. Di Da Nang, kita belanja ke Chon Market. Dari situ juga kita mampir ke Lotte Mart, karena convenient lah untuk kita belanja, kemudian kita packing untuk kita jadikan itu sebagai oleh-oleh. Overall, trip ini tuh bukan cuma tentang foto atau video aja, tapi lebih ke pengalaman mereka sebagai pasangan pertama kalinya menikmati perjalanan bareng ke luar negeri ke tempat yang completely baru.